sihir, aman dari gangguan, aman dari segalanya, bahkan insya Allah di perjalanan selamat, maka biasakan, lazimkan baca ratibul haddad. Kapan waktunya? Kapan saja sebenarnya. Tetapi kebanyakan para ulama-ulama kita di sana dan dari pengarangnya itu adalah seperempat jam sebelum sholat isya. Ada juga yang melakukan setelah sholat isya. Ini tidak ada kewajiban sehingga kapanpun yang penting kita melazimkan ini. Maka dari itu barusan kita berzikir kepada Allah, banyak pujian-pujian, zikir-zikiran kita baca dari mulai Fatihah, ayat kursi, akhir surat Al-Baqarah dan seterusnya, dan doa dan sebagainya. Semuanya zikir kepada Allah. Saya teringat dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikri." Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu mempunyai malaikat yang ditugaskan oleh Allah di jalan-jalan, keliling-keliling kemana? Yaltamisuna ahla dzikri. Mereka para malaikat mencari orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah tadi malaikat keliling dan sampai ke masjid ini melihat kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu kata malaikat yang melihatnya memanggil malaikat-malaikat yang lain, "Ya malaikat, wahai para malaikat, halumu ila hajatikum, kesini kalian semua, sini, kalian jangan muter-muter lagi." Kenapa? Ahlu zikir, orang-orang yang sedang berzikir ada di Masjid Istiqomah, sini semuanya. Hanya mereka kumpul. Setelah mereka melihatnya, lalu mereka datang ke atas, ke langit, ya. Setelah itu lalu melaporkan kepada Allah. Tapi bukan berarti Allah di langit, tetapi istilahnya ada Allah itu mulia, maka ke atas. Malaikat melaporkan. Lalu setelah melaporkan Allah bertanya, apa yang dilakukan oleh hambaku? Padahal Allah tahu, Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Akan tetapi Allah ingin ngasih tahu kepada para malaikat. Lalu kata malaikat, mereka kami menemukan hambamu ya Allah sedang beribadah kepadamu, berzikir kepadamu, yusabbihuna wa yumajjiduna wa yukabbiruna dan sebagainya, berzikir, bertahlil, bertakbir dan sebagainya, berzikir kepadamu ya Allah. Lalu kata Allah Ta'ala, apakah mereka-mereka yang berzikir kepadaku, memuji aku ini, mereka-mereka itu tahu aku, pernah melihat aku? Tidak ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihat aku? Pasti mereka akan tambah rajin beribadah kepadamu ya Allah. Lalu apa yang mereka minta? Mereka meminta surga. Apakah mereka itu pernah melihat surga? Tidak pernah. Lalu kalau melihat surga bagaimana? Pasti mereka akan tambah semangat minta surganya kepadamu ya Allah. Lalu apa lagi? Mereka meminta perlindungan dari neraka. Apakah mereka pernah melihat neraka? Tidak ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihat neraka? Pasti mereka akan tambah semangat meminta perlindungan dari neraka ya Allah. Apa kata Allah Ta'ala? Ya malaikat, hai malaikatku, ini ushidukum ya malaikati, hai para malaikat-malaikat, aku jadikan kalian semua menjadi saksi. Inni qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, malam ini kita diampuni dosa oleh Allah. Karena kita berzikir kepada Allah, memuji kepada Allah dan dibanggakan oleh Allah dan para malaikat. Hai para malaikat, saksikan nih orang-orang yang kumpul di Masjid Istiqomah. Mereka sedang berzikir kepadaku, memuji kepadaku, bertahmid kepadaku. Maka aku jadikan kalian sebagai saksi bahwa aku telah mengampuni dosa-dosa mereka yang hadir di Masjid Istiqomah ini. Lalu ada satu malaikat yang berkata, Ya Allah, fulanun laisa minhum. Ya Allah, ada satu orang yang datang ke majlis tersebut, ke tempat ini, ke masjid ini, mereka bukan bagian daripada yang ahli zikir. Mereka datangnya di ajil hajat, karena ada hajat. Kenapa? Manggil mau nagih utang, gak ketemu orangnya. Barangkali saja di masjid ada orangnya, sehingga dia datang ke masjid. Tujuannya untuk apa? Mencari orang yang punya utang, mau ditagih. Jadi dia tujuannya untuk berzikir. Bagaimana ya Allah? Kata Allah, humul qawm la yashqa bihim jalisuhum. Kata Allah, mereka adalah sekelompok orang yang apabila siapapun duduk bersamanya tidak akan rugi. Artinya apa? Orang yang tidak sengaja datang ke tempat ini, bukan tujuan untuk ikut berzikir ini, mereka saja sudah dapat ampunan dari Allah. Bagaimana dengan kita yang niat dari tadi datang ke tempat ini untuk berkumpul bersama-sama menyambut tahun baru, berzikir kepada Allah, maka pasti akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan ini 12. Sebagaimana Allah berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Allah mengatakan bahwa jumlahnya bulan itu jumlahnya 12. Yang mana jumlah bulan 12 ini kapan diciptakan oleh Allah? Yauma khalaqas samawati wal arda. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan juga bulan yang jumlahnya 12. Dan Allah mengatakan minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang aku muliakan, kata Allah. Lalu 4 bulan itu mana? Dalam Al-Quran tidak disebutkan, tapi disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah bulan Muharram. Bulan Muharram. Maka kita saat ini masuk ke bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka kita wajib memuliakan. Jika Allah saja memuliakan, bagaimana dengan kita? Mestinya kita wajib memuliakan bulan ini, karena Allah telah memuliakan bulan ini. Dan ternyata bulan Muharram ini oleh para sahabat dijadikan sebagai awal bulan dari tahun Hijriah. Di mana sejarahnya waktu itu para sahabat berkumpul pada zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Mereka berkumpul dan mereka memikirkan bagaimana biar kita ini tahu ketentuan-ketentuan dalam Islam. Misalkan ini bulan Ramadan, ini bulan Rabiul Awal, ini bulan Rabiul Tsani, Rabiul Akhir. Ada yang mengatakan Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Jangan, Rabiul Tsani nanti ada Rabiul Khamis, Ar-Rabi', Al-Khamis, Kelima, Kegenap. Jadi Rabiul Awal akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, bukan Hasaniyah. Tapi sebagian ulama mengatakan seperti itu. Di mana mereka berkumpul berdebat, ini kira-kira bagaimana kita tentukan bulan yang mulia ini apa? Hanya mereka semua sepakat bahwa untuk penentuan tahun pertama kali itu adalah Hijriah. Kenapa dia dengan Hijriah? Karena di masa itu adalah umat Islam Nabi Muhammad SAW. Beliau pada masa jaya-jayanya disambut oleh sahabat-sahabat Ansor, hijrah dari Mekah ke Madinah sehingga aman. Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya aman. Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya tidak ada masalah. Tidak seperti di Mekah 13 tahun dakwah sulit sekali. Maka dari itu ulama para sahabat sepakat bahwa penentuan Hijriah tahun itu adalah tahun Hijriah, diambil dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Lalu setelah itu mereka menentukan bulannya. Yang pertama apa ini? Kalau bulan Masehi sudah jelas Januari, Februari, Maret, April, Mei, seperti itu. Kalau Hijriah ini bagaimana? Tahunnya tahun Hijriah, bukan Masehi. Lalu bulannya bulan apa yang diawalinya? Ada yang mengusulkan bagaimana kalau bulan Ramadan, karena bulan Ramadan bulan yang mulia, diturunkan Al-Quran. Ada yang mengusul lagi bagaimana kalau bulan pertamanya adalah Rabiul Awal, bulan Maulid, karena di situ dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengusulkan lagi bulan Muharram. Alasannya apa? Di Sayyidina Umar yang mengusulkan, karena orang-orang Islam pada kumpul pada waktu itu bulan Dzulhijjah, bulan haji. Setelah itu mereka nanti akan menyebar masing-masing pulang. Ada yang ke Pakistan, ke Indonesia, ke Malaysia, ke Singapura, ke Cina, kemana-mana. Nah, maka dari itu Sayyidina Umar, ini cocoknya bulan pertama, bulan Muharram. Kenapa? Mereka pulang dari bulan haji Dzulhijjah, begitu pulang sepakat tanggal 1 awal tahunnya, yaitu adalah bulan Muharram. Sehingga ketika mereka pulang masing-masing, mereka sepakat walaupun sudah pulang ke negara masing-masing bahwa bulan pertamanya adalah bulan Muharram. Dan tentunya penentuan bulan Muharram ini ada perdebatan, sehingga akhirnya disepakati bulan Muharram supaya apa? Supaya orang-orang Islam seluruh dunia mereka tahu mengawalnya Hijriah dari bulan Muharram, karena mereka baru pulang masing-masing dari Mekah setelah melaksanakan haji. Lalu kita memperingati tahun baru Hijriah. Apakah ada dalilnya? Ini orang-orang yang kagak suka Maulid, kagak suka Rotibul Haddad, lagi kepanasan malam ini. Kenapa? Wah, kita dakwah setahun full mengatakan bahwa peringatan tahun baru Hijriah ini bid'ah, sesat, bid'ah, sesat. Orang Cibubus masih ngeyel banget.
Masih kena ngayatkan. Ustaz, apakah betul ini bid'ah? Mari kita bahas. Di dalam hadis Nabi dikatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, kata Nabi. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru, yang mana itu bukan bagian daripada urusanku, kata Nabi, artinya bukan bagian dari agama, maka fa huwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Apapun amalan yang tidak masuk di dalam agama Islam maka tertolak. Contoh, ada orang sholat duhur 5 rakaat. Kok 5 rakaat? Ya, saya mau pengen nambah semangat sih. Ini namanya bid'ah. Karena nggak ada sekalipun ajaran dari Nabi kalau sholat duhur 5 rakaat. Tapi peringatan, nanti kita bahas. Apakah betul? Memang kalau kita katakan bid'ah ini. Karena zaman Nabi nggak ada. Wong peringatan hijriahnya saja baru ditentukan pada zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, berarti jelas bid'ah. Tapi bid'ah itu tidak semata-mata setiap kali bid'ah sesat, setiap kali bid'ah neraka, wah kacau, bid'ah di zaman Nabi tidak ada. Ya, peci yang kita pakai zaman Nabi tidak ada. Kita makan makanan martabak dan sebagainya, bid'ah nggak ada di zaman Nabi. Pakai celana tidak ada di zaman Nabi. Pakai jas, bid'ah ini tidak ada di zaman Nabi. Tapi bid'ahnya yang bagaimana? Kata ulama, bid'ah yang dolalah, yang sesat ke neraka adalah bid'ah yang melanggar aturan syariat. Kadang-kadang mereka itu mengatakan bid'ah, tapi pas khutbah mereka pakai bahasa Indonesia. Kita tanya, apakah Rasulullah pakai bahasa Indonesia ketika khutbah? Tidak, bid'ah. Oh iya, ibadah. Di mana Nabi bagi ayat bid'ah ibadah juga ibadah? Ketika kami membagi bid'ah yang baik, bid'ah yang jelek, mereka mengatakan tidak ada. Tapi mereka sendiri membagi bid'ah ibadah dengan bid'ah bukan ibadah. Kalau saya mau panjang bahas ini panjang sudah. Ya. Kita bahas apa? Peringatan malam ini, tahun baru ini, apakah ada dasarnya? Pertama, kenapa kita memperingati malam ini, memperingati tahun baru? Yaitu untuk muhasabah, untuk memuhasabah diri kita, menghitung kita, melihat kita, bagaimana 1 tahun yang lalu yang kita lakukan, apakah kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, bagaimana sholat kita, bagaimana sholat sunnah kita, bagaimana sholat malam kita, bagaimana sholatohnya kita, bagaimana kita muamalah dengan orang tua, muamalah dengan anak kita, dengan tetangga dan lain sebagainya. Apakah sudah lebih baik? Apakah sudah betul? Apakah ketaatan kita ini tambah hari tambah baik? Lalu bagaimana untuk tahun ke depannya? Untuk tahun ke depannya mesti lebih baik. Oh, setahun ini saya belum pernah bangun malam. Bagi tahun ini saya harus lebih baik lagi. Bagaimana? Berusaha untuk bangun malam. Jadi tujuannya memperingati tahun baru Hijriah adalah apa? Untuk muhasabah. Apakah muhasabah ini menghitung amal kita? Apakah kita ini amalnya baik? Insya Allah masuk surga. Amin. Apakah amalnya jelek sehingga masuk neraka? Naudzubillah min. Dan untuk muhasabah, apakah ada dalilnya untuk muhasabah itu? Ada. Mana? Allah SWT berfirman di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah. Lihat dirimu, angan-angan dirimu, fikirkan baik-baik dirimu, apa yang akan kau lakukan di masa selanjutnya. Apakah kamu akan lebih baik lagi? Atau apakah kamu akan tambah jelek, tambah buruk? Ya, berarti ini perintah apa? Kita untuk disuruh muhasabah diri kita untuk hari-hari selanjutnya. Bagaimana kamu mempersiapkan kematian? Tambah hari tambah dekat dengan kematian. Kontrak kita tambah dekat. Betul. Nih yang umur sudah 60, kata Nabi kan amal umati baina sitin aw sab'in. Umur umat itu antara 60 70. Kalau sudah 60 hati-hati. Malaikat terus ngincer banget. Terus bau tangga. Ya. Bagaimana kita muhasabah diri kita untuk tahun ini? Oh, begitu masuk tahun baru 1445 berarti umur saya nambah. Lalu apa amal kita?
Ini muhasabah. Dalilnya ada masuk ke dalam ayat Al-Quran tadi, wal tandur nafsu ma qaddamat liqad. Kita disuruh untuk muhasabah, dan malam hari ini kita memperingati untuk apa? Untuk muhasabah. Yang kedua, tujuan kita memperingati ini adalah apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita panjang, sehingga kira-kira memperingati malam hari ini, memperingati tahun baru Hijriah ini, kira-kira bid'ah tidak? Tujuan kita untuk apa? Muhasabah, dan ada ayatnya. Selagi ada ayat dalilnya, ya sudah, berarti tidak bid'ah. Cuman tidak secara langsung. Makna muhasabah itu kan beda-beda. Ini merenung, nyalirah, begitu tetangga maut, ya Allah, buat ini kayak suka. Jangan-jangan saya nanti malam, jangan-jangan malaikat salah alamat tadi, dan lain sebagainya. Itu namanya muhasabah juga. Muhasabah maknanya luas. Yang penting memuhasabah diri, menghisab diri. Sebagai dikatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah amalmu sebelum kau dihitung seberapa baik. Apakah amal kita lebih baik? Kata Imam Ghazali mengatakan, kalau ada orang sudah masuk umur 40 tahun, walam yaglib amalu as-salihah, dan amal yang solehnya lam yaglib, tidak mengalahkan kepada amal yang jeleknya, maka fal yatajahaz ilan nar. Imam Ghazali, maka siap-siaplah masuk ke dalam neraka. Orang kalau sudah umur 40 tahun kok amal baiknya masih belum mengalahkan amal keburukannya, maka siap-siap masuk neraka. Tapi belum tentu masuk neraka. Cuman maksudnya siap-siapnya berarti lamun dihitung amalnya mutos 40 berarti kan setengah lebih. Setengah lebih jelek amalnya, maka berarti timbangan amal jelek lebih banyak, pasti masuk neraka dulu. Maka dari itu siap-siap masuk neraka. Nah, maka dari itu bagaimana? Ketika kita umur seperti ini, ya Allah, sudah dunia secukupnya saja. Kita puntang-panting cari dunia, pada ujungnya kita tinggalkan. Kedua, anak-anak kita rebutan. Ya, maka dari itu siapkan amal. Al-Qayyis kata Rasul, orang yang cerdas, mandana nafsahu bila ba'dan bima ba'dan maut. Orang yang mempersiapkan amalan-amalan untuk setelah kematian. Apa yang sudah kita siapkan hari ini? Sholat kita bagaimana? Amal kita bagaimana? Nah, maka dari itu dengan muhasabah ini jelas ada dalilnya, maka berarti masih berada dalam syariat Islam. Jadi yang bid'ah itu yang melanggar syariat. Oh, sahabat banyak yang melakukan bid'ah, tapi Nabi diam saja. Berarti Nabi cocok, Nabi setuju. Contoh sahabat Bilal. Ketika sahabat Bilal itu Rasulullah ketemu setelah Nabi Isra Mi'raj, Rasulullah tidur. Pas tidur di bawah, Nabi kan tidak di bawah, bukan di kasur. Gak punya kasur, Rasulullah di bawah. Begitu sedang tidur terdengar suara trompa. Wah, namanya tebakiah, prak. Rasulullah langsung bangun. Ini suara trompa ini kan sudah aku dengar waktu tadi malam Isra Mi'raj. Di mana? Di surga. Kenapa suaranya di sini? Lalu pas begitu dibuka pintu, ternyata sahabat Bilal lewat. Ya Bilal, tahan sini. Apa amalan yang kau lakukan sehingga suara trompahmu sudah ada di surga? Ini kalau saya bahas alam malakut, alam jabalut, alam lahut, alam fisik, ya, dan lain sebagainya, ada hubungannya nanti paralel dengan alam jabalut. Di situ ada software yang mengatur kita berlaku baik, tidak baik, bermaksiat, tidak maksiat. Ketika diatur dalam software ini, maka nyambung ke surga atau neraka, pahala atau tidak. Jadi kalau saya bahas tentang alam-alam ini akan panjang lagi. Ya, waktu tidak cukup. Yang jelas bagaimana? Suara trompahmu ini artinya apa? Amalan yang kita lakukan ini nyambung ke alam lahut, alam surga, yang ada surga di sana. Makanya ketika sahabat Bilal ini berjalan kaki, suaranya sudah terdengar di surga. Karena amalannya baik. Hai Bilal, apa amalan yang kau lakukan sehingga kau suara terompahmu sudah ada di surga? Artinya amalan menyebabkan kamu masuk surga. Ya Rasul, saya tidak punya apa-apa. Pasti kamu punya sesuatu. Ini ya Rasul, saya selalu bersyukur kepada Allah setiap kali saya selesai melaksanakan wudu, saya bisa bersuci, sehingga saya menjadi orang yang suci, maka saya sholat 2 rakaat, sholat sunnah wudu. Dan itu tidak pernah diajarkan oleh
Nabi. Apakah Nabi melihat ini lalu mengatakan bid'ah, sesat? Enggak. Nabi mengatakan itu yang menyebabkan kamu masuk surga, yang menyebabkan suara tompah ada di surga. Artinya apa? Kalau amalan itu tidak melanggar syariat, maka bukan termasuk bid'ah. Yang kedua, kita memperingati malam hari ini apa tujuannya? Tujuannya yaitu adalah untuk bersyukur kepada Allah atas perpindahan dari satu tahun ke tahun berikutnya. Syukur ini kan diperintahkan oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur akan ditambah oleh Allah. Kita syukur tahun ini bisa masuk ke tahun selanjutnya, maka insya Allah ditambah di satu tahun ke depan. Pengen punya istri nambah, syukuri istri yang ada. Maka nanti la azidannakum, akan aku tambah kata Allah. Ya. Jadi kalau mau tambah istri jangan sana sini, dah syukuri istri yang ada, maka Allah akan tambah tadi. Ya, la in syakartum la azidannakum. Bersyukur kepada Allah. Apa syukurannya? Perpindahan dari satu tahun ke tahun berikutnya. Apakah ada dalilnya Ustaz? Oh ada. Mereka-mereka yang mengatakan bid'ah itu kurang ngaji, kurang baca kitab, kurang belajar. Orang kalau kurang belajar jadinya gampang nyalain orang. Tapi kalau orang punya amalia, punya ilmu yang banyak, maka gak bakal nyalain. Ketika ada orang ngomongin ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, santai baik. Coba kalau orang yang punya ilmu, wah sesat ya. Batu ma ihdinas siratal pakai shod, ini pakai zal. Padahal ternyata qiraahnya ada, karena dia nggak belajar, dia tidak tahu, dia anggap itu sesat. Kan begitu? Atau misalkan baca Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, panjang, pendek, Maliki. Terus itu dibawa Ar-Rahmanir Rahim, Maliki. Kalau orang nggak tahu, wah, dia madhab nabi, jangan-jangan madhab Zaidun. Sesat. Tapi kalau orang banyak ilmunya, oh ini qiraah Abi Amr, riwayat Susi, maka boleh Ibnu Kabir, dan begitu. Wadduha wal laili idza saja. Itu biasa saja. Kami di pesantren biasa aja. Kenapa? Karena memang qiraahnya dan boleh semuanya. Cuman kalau di kita kan yang umum pakai qiraah siapa? Qiraah Asim, riwayat Hafiz. Jangan-jangan imam tujuhnya aja enggak apa namanya. Apa dalilnya? Apakah ada perpindahan satu tahun ke tahun selanjutnya, satu masa ke masa selanjutnya? Apakah Nabi pernah melakukan itu? Ternyata setelah diteliti oleh para ulama, adalah dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dikatakan bahwa Rasulullah SAW itu ketika masuk bulan baru, maka Nabi mengatakan ru'yatun khair, hilalu khairin wa rasyidin, kata Nabi. Oh, bulan yang baru datang, yang baru, yang penuh dengan kebaikan dan penuh dengan petunjuk. Nabi sampai 3 kali ya mengatakan itu, dan di akhirnya Nabi mengatakan, hadisnya agak panjang, beliau mengatakan alhamdulillah alladzi dhahaba alhamdulillah alladzi dhahaba bihi kada syahra kada wa jaa bi syahri kada. Kata Rasulullah, alhamdulillah yang telah membawa pergi bulan ini dan telah membawa bulan yang ini. Artinya apa? Nabi memuji kepada Allah atas perpindahan dari satu bulan ke bulan selanjutnya. Berarti kita juga bagaimana? Memperingati atas perpindahan masa dari tahun yang sekarang, yang tadi 444, sekarang ke 445. Berarti ada dalilnya. Maka kira-kira di sini bid'ah tidak? Tidak. Ya. Lalu kita baca doa awal tahun akhir tahun, cari hadisnya tadi doa yang kita baca. Makanya beda-beda, 5 beda aja. Jadi baca Ustaz Syarif. Kenapa bisa beda? Karena bukan dari Rasulullah, buatan para ulama. Andai kan kita bikin sendiri silahkan, boleh-boleh saja. Tapi kan kita bikin doanya nggak bisa. Kalau kita ngikutin ulama bikinnya saja ada sirnya, ada rahasianya, ada keberkahannya. Kalau kita ngikut ulama, maka dapat keberkahan dari ulama yang membuat doa tersebut. Kenapa? Karena semua doa di Indonesia menggunakan doa yang sama. Gak tahu siapa pembuatnya. Artinya apa? Oh, berdoa di awal tahun, berdoa di akhir tahun itu bid'ah. Gak
Sayyidina Umar, apalagi doanya bahwa Allah yang tahu, nggak ada di zaman Nabi. Oh, berarti kalau begitu bid'ah. Sebentar. Apa benar bid'ah? Apa benar bid'ah? Ya, doa itu kira-kira diperintahkan tidak? Ada perintah doa ada? Ada perintah doa? Ada larangan-larangan waktu untuk tidak berdoa? Tidak ada. Kapanpun silakan berdoa. Dan doa itu menunjukkan lemahnya kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat. Maka dengan apa? Dengan doa. Ketika kita ingin apa-apa, doa. Doa saiful mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Ketika kita sudah mentok karena sakit, sebulan balik penyakit anggar baik, naon terakhir doa sudah, mugi-mugi husnul khotimah akan lebih panjang umur, diangkat penyakit, kan begitu. Sudah mentok bagaimana? Banyak doa, banyak istighfar, minta kepada Allah, baca doa husnul khotimah. Karena apa? Khawatir mati. Kalau mati husnul khotimah. Kan begitu. Doa. Dan Allah memerintahkan kepada kita, wa qala rabbukum, telah berkata Tuhanku, ud'uni, doalah kalian semua kepadaku. Kata Nabi, kata Allah, maaf, kata Allah, astajib lakum, akan aku ijabah, akan aku terima doa-doamu. Tidak ada satupun doa yang tidak dijabah oleh Allah. Ustaz, ini abdi geus ngadoa 3 tahun hayang mobil Pajero balik ke mana-mana. Nah, kenapa saya minta lagi nambah istri nggak pernah sampai sekarang belum? Saya pengen punya toko sampai sekarang belum. Saya pengen punya rumah sampai sekarang belum. Saya pengen punya tanah sampai sekarang belum. Padahal saya ibadah, saya sholat, saya rajin. Kenapa tetangga saya nggak pernah sholat? Kalau malam main judi dan sebagainya. Tapi kok kayak gampang banget rezekinya. Punya mobil hasil judi, ya, punya rumah dan lain sebagainya. Dia yang tidak pernah sholat, tidak taat kepadamu ya Allah. Kenapa dia gampang rezekinya? Sementara saya taat kepadamu ya Allah dan doa dan kau berjanji, ud'uni astajib lakum. Tapi kenapa tidak kau ijabah? Ternyata jawabannya ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, ketika ada seorang hamba angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bertanya kepada malaikat, "Hai malaikat, siapa yang berdoa kepadaku itu?" Allah tahu, cuman Allah ingin kasih tahu kepada malaikat, siapa yang doa itu? Abduka ya Allah, hambamu yang abid, ahli ibadah, yang ahli sedekah, yang ahli bangun malam, yang silaturahimnya baik, yang jujur. Wah, susah. Pokoknya ahli ibadah ya Allah. Apa kata Allah Ta'ala jawabannya? Utruku, tinggalkan. Biarkan. Jangan kau kasih apa yang dia minta. Kenapa? Inni uhibbu sautahu, karena aku senang dengan suaranya. Makanya kalau kita doa kepada Allah nggak dikasih oleh Allah, ternyata Allah senang dengan suara kita. Senang, kata Allah, ini uhibbu sautahu, aku senang suaranya dia. Jangan dikasih dulu, jangan, biarkan dulu, karena aku masih senang dengan suaranya. Karena memang Allah itu kalau senang kepada hambanya diuji. Nggak kayak kita kepada anak. Kalau kita senang sama anak dimanja, kasih duit dan sebagainya. Kalau Allah enggak. Allah kalau suka kepada hambanya kasih ujian. Dengan ujian pun akhirnya dia bikin, ya Allah, kasih ujian dari bawah, ya Allah, kan begitu. Jadi Allah itu lakukan kehambaan ditoel dengan musibah, dengan ujian. Bagi kita yang jarang sakit, yang jarang diuji oleh Allah, jangan-jangan Allah nggak senang dengan kita. Jangan-jangan Allah sudah lupa dengan kita. Maksudnya bukan Allah itu lupa, enggak. Artinya Allah tidak peduli kepada kita. Dibiarkan begitu saja. Kayak Fir'aun, nggak pernah sakit. Fir'aun itu pernah sedikit, tidak pernah. Pilek nggak pernah Fir'aun. Makanya lama-lama dia nggak Tuhan. Ya coba Fir'aun pilek loh, pangeran kok pilek. Kan begitu nanti. Ya. Maka ketika seorang hamba itu berdoa kepada Allah dan tidak dijabah, belum dijabah oleh Allah, ternyata Allah itu senang dengan suara hambanya, dan juga Allah mengganti dengan sesuatu yang lebih baik, lebih bermanfaat. Lalu ada seorang hamba, ya Allah, saya ingin mobil Pajero ya Allah. Kata Allah, siapa dia? Hambamu abdukal asy, hambamu yang ahli maksiat, tarikas sholat, yang meninggalkan sholat, tarikas syam, yang meninggalkan puasa, pokok ahli maksiat ya Allah.
Apa kata Allah? Kasih. Kasih, atihi, beri dia. Kenapa? Inilah uhibbu sautahu, karena aku tidak suka dengan suaranya. Kasih dia, biar dia nggak minta lagi, biar suaranya nggak terdengar lagi. Ya Allah. Maka bersyukurlah ketika kita doa kepada Allah ternyata belum terwujud. Kenapa? Allah senang dengan suara kita. Masalahnya kita kadang-kadang suruh doa Gusti Allah, padahal Allah diganti. Kita minta Pajero, Allah diganti guys. Ente kendaraan kayak baik, jangan kenal masuk surga melewati sirat. Kira-kira milih mana? Pajero apa kendaraan melewati sirat? Kita minta rumah, oleh Allah dikasih sehat. Gimana? Kita punya rumah tapi sakitan, makan saja ditakar 5 ons. Ya nggak boleh makan yang bilang. Kira-kira enak mana? Enakan sehat walafiat walaupun tidak punya rumah. Kontrak masalah nikmatnya kontrak itu luar biasa. Kenapa? Karena selalu bersyukur kepada Allah, selalu yakin kepada Allah, selalu minta kepada Allah untuk supaya bisa bayar kontrakan. Sebenarnya kalau kita hidup ini dinikmati ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, ridho atas ketentuan Allah, selesai urusan, tidak akan susah. Maka tenangkan hati, syukuri yang ada, ikuti apa yang diperintahkan, yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, aman hidup kita, gak bakal pusing. Yang bikin pusing itu apa? Allah yang ngatur, kita pengen ngatur. Itu yang bikin susah. Makanya orang-orang yang tenang itu siapa? Orang-orang yang itu atas ketentuan Allah Subhanahu. Kalau saya cerita panjang ceritanya, intinya begini: ada satu wanita yang mana dia punya rumah. Ketika didatangi oleh seorang ulama, ternyata di depan rumah itu ada macan dengan kambing lagi nongkrong bareng. Kata ulama ini, siapa yang punya rumah ini? Luar biasa amalnya. Gara-gara amalnya dia sampai macan dengan kambing akur, nggak diterkam, nggak dimakan. Begitu ditanya, ternyata ibu perempuan, wahai ibu, amalan apa yang kau lakukan sehingga macan dengan kambing itu bisa rukun di hadapanmu? Apa jawaban si ibu ini? Saya nggak punya amal apa-apa, tetapi saya ini ketika turun hujan, saya tidak pernah bilang mengatakan, loh kok hujan? Air makan hujan. Wah, bisa mau hajatan kok hujan? Gak pernah bilang seperti itu. Ketika tidak hujan-hujan, tidak terbersit di pikirannya kapan hujan, kenapa Allah tentukan hujan. Ketika melihat kita dikasih oleh Allah top sakit, sudah terima. Alhamdulillah saya sakit. Berarti diingatkan oleh Allah. Ketika dia sehat, ya sudah, ini adalah anugerah dari Allah. Artinya apa? Terima dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidup kita akan tenang, tidak akan susah, tidak akan pusing dengan urusan orang yang banyak. Kenapa? Karena urusan dunia ini kalau kita pikirkan bingung, menit wal aja ujungnya. Kita bikin rumah baru saja rumah kita jadi, tetangga udah bangun lagi. Kita bangun lagi, tetangga udah bikin lagi. Kita baru beli mobil, tetangga udah ganti mobil. Kita beli handphone yang ini, udah muncul lagi yang baru. Beli di atas yang baru, muncul lagi yang baru. Ada. Begitulah dunia. Semakin kita kejar, semakin dia lari. Semakin kita tidak suka, semakin dekat dengan kita. Saya pagi-pagi bangun tidur tidak pernah terbesit dalam pikiran saya bikinin dunia Bapak Ibu. Begitu bangun tidur, yang saya pikirkan mengajar santri. Tapi alhamdulillah, itu kekurangan. Ya, alhamdulillah saya kekurangan. Yang lain punya handphone, saya punya. Yang lain punya motor, saya punya. Bahkan 2 dari mertua 1. Mertua nama Allah. Yang lain punya mobil, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Bukti dan nawa, jangan malah kesenangan dunia, itu dunia mudah-mudah. Ketika orang di rumah sakit parah, ngap, ada yang datang bawa roti sama susunya, rotinya macam-macam yang enak, roti Nederland, roti yes, roti apa lagi, yang murah-murah saya nggak apa namanya. Ya, ada yang bawa apel, ada yang bawa jeruk, bawa ini, masya Allah. Begitu dikasihkan yang sakit, ya ikan imam sawah pahit dipehtuh. Ada susu aja sama roti, baru dimakan dikit, utah, gak jadi makan. Ya kan? Datang, ada yang datang, rombongan tetangga, pada ngapok, dapat duit banyak di rumah sakit itu.
begitu dia sehat walafiat, siap memakan roti, siap makan jeruk, siap makan apa, enggak ada yang ngasih. Ya. Berarti bukti apa? Kalau kita tidak suka dunia, dunia mendekat. Zuhud namanya. Kalau bahas zuhud panjang lagi nih. Ya. Kalau kita mencari mengejar dunia, dunia akan tambah lari dan tidak akan selesai sampai kita masuk ke liang lahat. Dan setelah itu kita tinggalkan, dan akhirnya apa? Para anak-anaknya rebutan warisan. Kita yang sudah mati tidak tenang, pengennya apa? Balik doi apa dengan usia ngaturna ulah ribut, bikin jadi siksa. Mayit kalau harta warisan tidak selesai, maka mayit merasa tersiksa atas apa warisan yang dibagi tidak selesai, bahkan ribut, bahkan mendolimi dan sebagainya. Naudzubillah min. Dan semoga apa yang disampaikan ini ada manfaatnya untuk kita. Pada intinya adalah apa? Lantakian ayyam allati madat, hari-hari yang sudah kita lewati tidak akan kembali. Maka dari itu pergunakan waktu yang sisa ini semoga menjadi lebih baik lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan ini adalah sebagai mukadimah perkumpulan kita di surga nanti bersama baginda Nabi Muhammad di surga paling tinggi, surga Firdaus. Ya Allah, ya Rabb, selamatkan kami di dunia dan di akhirat. Selamatkan kami dari pertanyaan kubur, selamatkan kami dari siksa kubur, selamatkan kami dari timbangan amal, selamatkan kami dari hitungan amal, selamatkan kami dari sirat, dari jembatan yang pasti akan kami lewati ya Allah, yang mana di bawahnya neraka jahanam ya Allah. Dan kami tahu ya Rabb, siksa yang paling ringan di neraka sewaktu kaki diinjakkan di lantainya, maka ubun-ubun akan mendidih. Sungguh takutkan ya Allah, sungguh kami takut ya Allah. Maka selamatkan kami dari sirat sehingga masuk surga ya Allah. Ya Rabb, berikan kepada kami panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jika di antara kami yang hadir di majlis yang mulia ini ada yang punya masalah, selesaikan masalahnya. Yang punya hutang, bebaskan hutangnya. Yang punya hajat, kabulkan hajatnya. Yang sedang sakit, kau sembuhkan dan angkat penyakitnya ya Allah. Ya Rabb, bagi orang tua kami yang masih sehat, masih ada, semoga mereka berikan panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Dan mereka orang tua kami yang sudah meninggal dunia, semoga dijadikan kuburannya sebagai taman surga ya Allah. Ya Rabb, tidaklah kami keluar dari majlis ini ya Allah terkecuali kau ampuni dosa-dosa kami ya Allah, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang kecil maupun yang besar ya Allah. Sungguh kami tahu ya Rabb, maksiat kami banyak, dosa kami menumpuk ya Allah, sementara amal ibadah kami sedikit ya Allah. Akan tetapi maghfiratuka awsa min dzunubina, ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosa kami ya Allah. Maka ampuni dosa-dosa kami ya Allah dengan barakah perkumpulan ini ya Allah. Jadikan tahun-tahun yang sudah kami lewati, dosa-dosa kami kau ampuni ya Allah, amal ibadah kami kau terima ya Allah. Dan tahun yang akan selanjutnya kau jaga kami ya Allah, berikan kebaikan kepada kami ya Allah, lebih baik lagi ya Allah, dalam ibadahnya, dalam amaliyahnya, di dalam apapun ya Allah, lebih baik lagi ya Allah. Dan jaga kami ya Allah dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin ya Rabb. Jangan kau cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat, dan kau cabut nyawa kami di saat kami lupa kepadamu ya Allah. Akan tetapi cabutkan nyawa kami di saat kami sedang bersujud kepadamu ya Allah, di saat kami sedang beribadah kepadamu ya Allah, di saat kami sedang membaca Al-Quran, di saat kami sedang sholat ya Allah. Dan jadikan di akhir hayat kami, mulut dan hati kami ya Rabb mampu mengucapkan kalimah yang mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La Muhammadur Rasulullah SAW, sehingga kami semua meninggal husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Rabb, kabulkan doa kami malam hari ini ya Allah, dengan barakah malam hari ini ya Allah, dengan barakah tahun baru ini ya Allah. Kabulkan doa kami ya Rabb, jangan kau tolak doa kami ya Rabb. Unzur ilaina, pandanglah kami ya Rabb, bi'aini rahmati, dengan pandangan rahmatmu ya Allah. Sekalipun kami banyak dosa ya Rabb, akan tetapi kabulkan doa kami malam ini ya Allah. Kabulkan doa-doa kami ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah bil qabul wa ila hadratin Nabi Rasul al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakitu anu kasugikeun ge manfaatna barokahna tiasa ngamal tenana mangga kita sadaya wa bi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.